Wah ini juga wong kuwi seneng banget nawang aku kuwi. Kita agak wong agak kandang gue saat dijikuk. Sibuk kapan? Empuk. Regane wis dadian bro. Urung dadi teko. Wong aku ora nganyang wong langsung. Pokoknya pas tiba arep lebaran ngono kuwi Enggak. 150 minimal loh deh, minimal. Halo bos, hari ini kita dari kandang Grogol, di kandang Mbah Kakung Pak Pardianto. Dengan usia yang senja 64 tahun, Pak Pardianto masih produktif dan ternyata menghasilkan peternakan yang lumayan untuk pendapatan maupun untuk lapangan pekerjaan, Untuk membantu ekonomi. ya. Langsung kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Pardianto. Barangnya. Itu beliaunya Pak Pardianto. Oke, baru jemur. Cuacanya agak, Wah, entongnya besar-besar nih Kong, yang besar, yang dua ini Kong. iya itu umurnya belum ada 50, baru 50 hari itu. Oh, Ya itu calon perjantan itu. Calon 1 meter lebih. Assalamualaikum Kong. Waalaikumsalam. Ini dari Smart Farm TV mau meliput usahanya Mbah Kakung yang terkait untuk masalah peternakan entok. Bapak mulai ternak ini kira-kira mulai kapan nggih? Itu hampir udah 3 tahun. Hampir udah 3 tahun. Nah, iya. Terus alasannya apa ya Kong ya? Itu dulunya itu mau cuma coba-coba, dan dulu itu pertama itu saya pelihara mentok itu mulai rambon dulu. Mulai rambut. Setelah rambon itu kok kepengen yang agak bagusan lagi, yaitu kualitas yang bagus. Itu saya udah yang kualitas jumbo itu udah 2 tahun. 2 tahun pun ada banyak kendala dulunya. Ini usia Mbah Kakung sudah menginjak kepala 6 ini. 64. Tapi di usia sejak ini yang membuat Mbah tetap semangat menjalankan usaha ternak entok ini apa ya? Motivasinya ini? Karena begini, orang udah tua itu kalau nggak ada kegiatan nanti gampang jumbo. Jadi harus punya kegiatan dan punya sedikit-sedikit untuk menambah income. Karena kalau nggak gitu nanti tidur aja. Kalau sekarang populasi berapa Kong? Apanya? Entoknya Kong? Wah, Awal mulanya berapa? awalnya itu cuma 9 ekor. 9 ekor, terus sampai sekarang Wah itu udah jual banyak sekali itu. Wah itu kan saya penjualan bibitan, jadinya nggak sempat ngantek, masih banyak itu nggak sempat. Jadi laku terus, pemasarannya juga gampang dan tidak sulit karena pasarannya itu sistemnya saya cuma getok tular. Bagaimana cara untuk menekan biaya untuk tetap untung ya Kakung? Iya, itu harus ada solusinya untuk makanan ternak. Kalau nggak ada pakan alternatif, itu biayanya akan membengkak, dan itu pun kalau dituruti pasti rugi, bilang rugi. Karena ditekan juga nggak bisa kalau nggak ada makanan alternatif. Itu harus ada pakanan tambahan apa aja, itu hijau-hijauan apa-apa itu harus. Kalau enggak
nggak jalan. Ini untuk yang pakan alternatifnya digunakan apa saja, Kong? Ini loh enceng gondok ini tak saya liatin. Ini saya kalau nyari itu di waduk cengklik ini loh. Ini saya kalau nyari 4 bongkok ini paling sampai 4 hari. 4 hari cari 4 hari. Pakan alternatif mentok itu lebih mudah dan gampang. Nah, caranya menyajikan makanan ini itu saya modifikasi alat pencacah. Alat pencacah itu sederhana aja, nggak perlu mewah, nggak perlu ragat banyak. Yang penting hasilnya yang memuaskan. Itu saya tekan biar nggak biaya tinggi. Gitu. Kalau Mbah mainnya di pembibitan atau pembesaran? Saya mainnya di pembibitan. Emang lebih menguntungkan pembibitan, Mbah, Kong? Iya, karena kalau di pembesaran itu nanti banyak sekali dan tenaganya nggak mampu karena makannya masih banyak. Dulu pernah nyampe 100 ekor juga pernah. Dan saya pikir kok enakan habis netas umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu saya lepas terus. Itu bahkan tiap minggu netas terus. Itu dulunya. Untuk tantangan terbesar di saat usia yang tidak muda lagi, kira-kira dalam ternak entok apa nih, Kong? Tantangannya itu kalau musim penghujan itu ya harus waspada tinggi, kalau enggak yang kecil-kecil belum pada keluar bulunya itu enggak kuat, enggak tahan. Makanya harus ada alternatif kandang yang supaya enggak nyentuh tanah. Kalau kecil itu nyentuh tanah dingin itu udah enggak kuat. Kalau yang enggak besar enggak, kalau yang udah besar enggak apa-apa. Kalau yang kecil itu harus di atas, Mas. Biarpun tempatnya sederhana, yang penting di atas itu aman. Apakah menggunakan obat-obatan atau herbal nih, Kong, untuk antisipasi? Ini sementara itu saya itu nggak pernah. Paling kalau nggak ada kurang sehat itu paling daun pepaya itu saya masukkan di gilingan itu cukup. Paling kalau nggak itu pakai ini pakai ini kunyit. Oh, kunyit. Nah ini bisa, ini juga bagus. Oh, ini untuk nafsu makan daripada blender ya, Kong, ya? Iya, daripada blender ini kan cukup. Ini pernah mengalami suatu kegagalan nggak nih, Kong? Pernah. Itu waktu itu ada penyakit di lingkungan sini, ada penyakit mata biru. Wah, mata biru yang menurut teman-teman saya itu kesulitan untuk menyembuhkan. Ya, ada yang 1 kandang habis, ada 100 juga habis. Kalau saya dulu itu waktu itu kena mata biru, saya mencoba saya bandingkan sama manusia aja. Kalau mata itu ya obatnya ya obat mata orang itu. Saya sama kata coba, ternyata ini bisa 1 malam bisa sembuh. Ini obatnya dulu ada di sini. Mana ya? Itu apa itu? Insto itu juga bisa. Insto. Itu kanan kiri ditetesi semua, 1 malam sembuh. Langsung mau makan. Itu aja cuma. Kalau yang lebih parah itu tak kasih itu ya, tempat minuman itu tak kasih bodek separuh, tak cairkan itu. Ini buat juga bagus. Ini buat kisah inspiratif nih, Kong. Kira-kira dengan Mbah yang usianya sudah mulai senja, kira-kira untuk penghalang untuk memulai usaha sekarang masih ada nggak, Kong? Saya kira lancar-lancar saja, happy-happy aja, enggak apa-apa. Untuk produksi juga lancar, untuk makan juga bisa, enggak apa-apa. Oh ya, Kong, ini sekarang kan nyari kerja lagi
keadaan lagi susah nih, Kong, duit Kong, nyari duit Kong. Iya. Ada yang pesan-pesan untuk teman-teman apa warga yang pengen punya penghasilan tambahan dan enggak Kong? Itu saya kira yang masih muda atau yang masih udah tua enggak apa-apa, usaha kecil-kecilan dulu. Yang penting usaha itu dirintis dari kecil saja. Kalau langsung besar itu belum tahu hasilnya, nanti kan enggak rugi. Ya itu kecil dulu. Yang penting seneng dulu, dikembangkan. Kalau sudah rasanya bagaimana, itu nanti bisa berjalan dengan sendiri. Kalau untuk usaha 50 sampai 100 entok Kong, apakah itu bisa jadikan untuk usaha yang paling utama, bukan sampingan lagi Kong? Saya kira bisa. Itu yang penting makanan itu ada yang alternatif. Kalau nggak ada yang alternatif, saya kira enggak, masih pikir-pikir. Kalau udah, yang penting itu pakan dulu, yang penting itu. Maksudnya bank pakan gitu Bank ya? pakan ya. Bank pakan itu harus pandangan, itu harus ada. Nyari sumber-sumber pakannya. Iya, hijau-hijauan apa atau sampah-sampah apa yang kiranya mentok itu mau. Adakah harapan dari Mbah untuk dalam usaha ternak entok ini, impiannya seperti apa ini, yang konsepnya ini, impiannya? Ini masih berjalan dan ini saya tingkatkan nanti setelah musim penghujan ini, dan mau ganti generasi yang lebih bagus. Jadi grade-nya itu yang lebih biar pembeli itu juga menarik juga. Jadi menambah materi ya Kong? Iya, nambah materi. Jadi nambah grade juga. Kalau dipandang dulu udah kelihatan bagus, menyenangkan, kan pembeli juga nggak pikir-pikir, induknya ini, jantannya ini gitu. 1 meter lebih ini. Ini habis dimandiin nih Kong? Iya. Ini habis dimandiin nih? Iya, ini ya, musimnya kan jarang ada panas, lagi kebetulan ada panas. Itu saya mandikan dan saya jemur biar badannya sehat, nggak kotor, baunya tidak ke atas. Ini yang kecil atas ini umur berapa nih Kong? Ini ya hampir 3 minggu ini. Hampir 3 minggu? Iya. Harganya berapa nih Kong di pasaran Kong? Paling 20.000 udah dapet. Wah, murah pemirsa, ini barangnya besar-besar. Iya, 20.000. itu. Ini jenisnya jumbo leher beton sepertinya. Kalau yang bawah berapa nih Kong? Ini kemarin udah 2 minggu yang lalu ini 25.000. Ini sisa coba, cuma sisa ini. Bisa. Ada 2 varian ini Kong. Ya. Ini jenis apa nih Kong? Itu grade-nya itu tronton itu. Tronton. Iya. Usia berapa hari nih Kong? Ini usianya 53 hari. Ini nanti untuk penerus benahi pejantan yang lebih bagus, biar menarik. Kalau ada yang berminat dengan bibit Mbah Kakung, ini alamatnya Mbah Kakung di mana ini? Alamatnya Brogo Donoudan. Sebelah Kebetulan timur Embarkasi. Oh, berarti timur Embarkasi ya? Iya, Embarkasi. Monggo, nek para bos-bos yang pengen ngisi kandang buat materi ini dari Mbah Kakung ini, siapa tahu. Bahkan ini Inspirasi. pasarannya itu cuma Getok Tular itu sudah sampai daerah Nogosari, Kali Jambe, daerah Waduk Cengklek, sampai Grand Mall pun ambil sini. Karena apa? Harganya agak miring. Berarti untuk pemasaran nggak ada kendala ya Kong? Nggak ada. Tinggal tenaga aja yang mungkin perlu ya Kong ya? Iya, iya. Oke, bos-bos. Yang penting kan bak pakan dulu. Ya, ini pesan dari Mbah Kong. Yang penting bang pakangnya diusahakan lebih dahulu, dicari alternatif sebelum ternak dengan melirik skala yang lebih besar. Oke bos-bos, sekali kira sudah cukup.
Ini moga-moga jadi kisah inspirasi untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya nanti setelah ada penambahan materi kandang dari Mbah Kakung.